Adakah pengalaman unik selama membuat konten dakwah? Mungkin salah satu pengalaman yang sangat bukan unik ya, tapi lebih sedih ya kalau untuk tim Rukun sendiri, karena waktu itu kita sempat ke Yogyakarta yang sampai sekarang kita belum podcast sama beliau. Insya Allah kita lagi usahakan untuk ke Yogyakarta ke Bali. Namanya Bu Uli. Jadi Bu Uli itu seorang mu'alafah yang sekarang aktivitasnya berada di lereng Merapi sama lereng Merbabu kalau tidak salah. Itu jamaahnya 1.500 orang. Seorang mu'alafah yang akhirnya yakin sama Islam, akhirnya mengajar ke lereng gunung untuk mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ngaji kepada orang-orang yang sudah mungkin masyarakat-masyarakat yang usianya sudah senja. Dan itu begitu membuat kita sedih lah ibaratnya, membuat kita terinspirasi, membuat kita semakin semangat bahwasanya ternyata kita berada di ladang dakwah itu tidak salah. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, kalau kita niatkan untuk kebaikan, kita mulai dulu untuk melakukan tersebut, ya insya Allah nanti akan ada nih jalannya, seperti itu. Adakah pengalaman mendapatkan pertanyaan menghakimi dari netizen? Mungkin kalau pertanyaan ekstrim lebih menjudge kali ya, mungkin menjudge ya. Kita cukup sering sih di awal Rukun ketika memulai konten-konten dakwah, karena memang kita sadari bahwasanya banyak pandangan-pandangan berbeda terkait fikih mungkin yang paling fundamental, bagaimana kita sehari-hari beribadah dan sebagainya. Namun di sini di Sahabat Rukun memang latar belakang yang berbeda. Kita percaya bahwasanya selama berada di dalam Al-Quran dan hadis, kita tidak boleh menyalahkan, kita hargai semua pendapatnya, karena kita utamakan bagaimana kalau misal secara fikih seperti ini monggo silahkan, kalaupun yang base juga silahkan, tapi bagaimana kita menguatkan kembali nih dasar-dasarnya, tauhidnya seperti apa, kemudian membaca Al-Qurannya seperti apa, itu yang lebih diutamakan dan bahkan tidak ada perbedaan di dalamnya. Kemana sajakah konten dakwah yang Anda buat? Alhamdulillah saat ini kita sudah ke Yogyakarta, sampai ke Klaten, bertemu dengan Pak Yo, salah seorang mu'alaf juga yang pernah menjadi mantan pendeta, dan beliau sekarang ada di gerbang terdepan untuk menguatkan akidah tauhid di daerah Klaten, Bayat. Dan kita juga pernah ke daerah Bandung, ke pesantren Tunarungu, dan di situ kita mendapatkan banyak insight sih. Tapi insya Allah doakan buat sahabat BRTV, jika berkenan nanti Allah memberikan kita jalan untuk bisa keliling juga ke daerah-daerah, karena memang Rukun Indonesia ini inginnya menginspirasi bukan hanya di wilayah kota-kota besar, namun juga di daerah-daerah juga. Adakah beban tersendiri selama membuat konten dakwah? Sebenarnya salah satu apresiasi dari Sahabat Rukun lewat 100.000 subscriber ini, silver play button, satu yang pertama memang kita sangat terima kasih apresiasinya. Namun memang ini menjadi amanah yang luar biasa, bahwasanya impact yang kita lakukan ini dari segala kegiatan itu cukup besar, dan kita coba untuk selalu menyajikan konten-konten yang lebih baik lagi, yang lebih menginspirasi lagi, walaupun memang kami mohon maaf jika beberapa kali tetap ada kesalahannya, kemudian ada beberapa kata mungkin saya juga cukup banyak ya dikoreksi di kolom komentar, baik itu mungkin dari segi berpakaian, kemudian cara berkomunikasi dan sebagainya. Tapi ya itu saya niatkan memang untuk kita menjadi lebih baik, dan memang konten-konten yang bermanfaat, ya insya Allah kita tetap terus berbenah lah. Walaupun memang kita sadari sih dari tim Rukun, kita tidak akan pernah terhindar dari perdebatan ya. Adakah target narasumber yang ingin dihadirkan? Sebenarnya justru di Rukun menjadi poros mengundang sahabat-sahabat Rukun atau narasumber-narasumber yang insya Allah inspiratif semua. Itu justru dari yang tidak terkenal, orang tidak tahu, sampai yang memang terkenal gitu. Jadi kita tidak memilah secara keterkenalan, tapi memang ketika kita riset secara inspirasi, oh ini baik nih buat sahabat Rukun, itu maka pasti kita undang. Jadi memang mungkin kalau misalnya sahabat BRTV juga pernah melihat konten-konten kita ditelusurin, maka narasumbernya mungkin tidak banyak yang terkenal, justru yang menjadi terkenal karena memang sharing di Rukun Podcast. Kalaupun yang terkenal, alhamdulillah berkenan memberikan waktunya, itu pun tetap
Karena kita tidak memilih antar keterkenalan, tapi kita meriset bagaimana kira-kira sharingnya dapat bermanfaat buat sahabat rukun. Begitu. Apa harapan Anda ke depan? Masya Allah, jadi memang kita targetkan sangat disayangkan kalau konten-konten yang kita sajikan ini dengan niat yang baik, kemudian kualitas kita sajikan untuk improve terus, tapi secara impact juga cukup kecil. Jadi memang harapannya kita ingin terus maju, karena memang populasi masyarakat Indonesia itu mayoritas umat muslim. Akan sangat sayang jika memang kegiatan-kegiatan dakwah syariah, baik itu dari ekonomi maupun aktivitas-aktivitas syariah lainnya, itu justru kecil secara impactnya, secara perjalanannya. Jadi kita harapannya ingin terus maju bersama konten-konten kreator yang lain, channel-channel muslim lain, dan di bidang-bidang yang lain, untuk ayo kita sama-sama menyebarkan. Kita merame-rame ini 90% kita isi media sosial yang ada di Explore ataupun ada di feed kita sendiri dengan konten-konten yang bisa bermanfaat, dengan konten-konten Islami yang kita bahkan tidak sadar bahwasanya itu bisa menjadi ladang ibadah kita, ladang pahala ketika orang lain itu mendapat kebermanfaatan seperti itu.